Kita lanjutkan lagi diskusi kita untuk tryout kimia ya. Sekarang kita sudah sampai nomor 31. Perhatikan konfigurasi elektron XY sebagai berikut. Nah, ini adalah X, konfigurasinya ini adalah Y. Jika kedua unsur tersebut bersenyawa, rumus kimia yang terjadi dan bentuk molekul senyawa yang benar adalah, nah ini sudah digambarkan ya. Jadi kalau kalian lupa caranya gini, 1S, kemudian 2S, 2P, ya seperti itu, membentuk seperti ini. Ya ini kan sudah apa? Sudah bentuk SPDF, jadi tidak perlu dibikinkan seperti ini lagi. Ya kita tinggal ngitung X jumlahnya berapa ini. Di sini 10, di sini 6 ya, 16. Ya jadi ini adalah 16 dan kita lihat di sini P. P itu jatahnya itu ada, kan ada 3 kotak gitu ya. Ada 3 kotak, harusnya 6 maksimum. Di sini cuma berisi 4 ya. Terus kemudian kalau ini ditambah ya, beberapa informasi yang kita dapatkan ya. Tambah ini 6 berarti golongan 6A ini ya, golongan 6A. Golongan 6A. Kelihatannya ini sih oksigen ya, oksigen. Jumlahnya 16 masalahnya ya. Oksigen kita kan biasanya MR-nya air kan 18 ya, itu kan H2O gitu. Oksigennya sendiri 16. Oh bukan 7 ya, 6, maaf ini kebanyakan, bukan 7 tapi 6. Nah, 6 kan gini ya, 6A. Kemudian Y, di sini ada berapa ini? Golongan 7. Ini kalau dijumlahkan 7 ya, 6A dengan 7. 7A. Ini kelihatannya F ini O, jadi katanya adalah OF ya. Nah, kemudian kalau kita gambar struktur Lewis-nya, X itu kan elektron valensinya ada 6 ya, 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6, nanti berikatan sama F itu ada 7, jadi ada 1 elektron yang di luar yang untuk berikatan. Ini F, di sini nanti ada F. Di sini bentuk ada 2 elektron, pasangan elektron bebas ya, sehingga ini nanti akan membentuk, yang jelas membentuk XY2 ya. Ini sudah dituliskan, ini dilingkari atas apa bawah, kita pilih yang bawah. Karena apa? Ada 2 elektron bebas ini menyebabkan akan mendorong ini elektron bebasnya kan posisinya ada di sini ya, jadi ini akan terdorong ke bawah membentuk huruf V ya, hampir mirip sama air H2O. Ceritanya bentuk huruf V sama dengan seperti ini, ada 2 pasangan elektron bebas yang mendorong. Nah, ini sudah benar ini gambarnya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 32, perhatikan data titik didih beberapa senyawa hidrida. Nah, di sini ada air ya, H2O, H2S, H2SE, Te. Kita lihat titik didihnya yang besar ini adalah HF ya. Ini ada HF 20 ya, dan air ini adalah 100 titik didihnya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena adanya ikatan hidrogen. Ya, mana yang ini antara molekul H2O dan HF terdapat ikatan hidrogen ya. Detailnya kalian bisa googling, kata kuncinya adalah ikatan hidrogen ya. Itu contohnya pasti HF dan H2O nanti. Ya, jadi antara sebenarnya H2O, H2S, H2SE ikatan dalam molekulnya sendiri sama. Ya, maksudnya bukan sama ya. Enggak terlalu beda jauh. Hanya saja kalau hidrogen misalnya H2O ya. H2O ini misalnya oksigennya, ini hidrogen gitu ya. Nah, antara molekul air yang lain ya dengan molekul yang satunya ini juga ada ada ikatan gitu, ada kayak tarik menarik ya, sehingga titik didihnya menjadi lebih tinggi. Kita akan lanjutkan nomor berikutnya.
Tabel di bawah ini memperlihatkan harga Ka untuk 3 jenis asam lemah bervalensi 1. Apa itu valensi? Adalah ini apa? Valensi itu kayak menghasilkan H+ itu seberapa banyak, misalnya asam asetat ya, CH3COOH di dalam air itu akan menjadi CH3COO min ya tambah H+ gini. Nah, ini valensinya 1. Setiap 1 mol CH3COOH ya akan bisa menghasilkan 1 mol H+. Enggak 1 mol sih, karena ini lemah ya. Jadi masih banyak di dalam air itu, intinya kalau semuanya mengion ini perbandingannya sama gitu ya, kalau semuanya mengion. Jadi ini valensi 1. Valensi 2 contohnya apa? Contohnya H2SO4. H2SO4 ini valensi 2 menjadi 2H+ ya tambah SO4 2-. Nah, nanti setiap 1 mol H2SO4 menghasilkan 2 mol H+ ya kan gitu. Nah, ini semuanya bervalensi 1 dan rumus dari ini apa? Rumus dari H+ ini adalah akar dari Ka dikalikan molaritas dari asamnya, dikalikan valensi sebenarnya, tapi valensinya di sini kan 1. Ya, jadi berdasarkan data tersebut urutan kekuatan asam dari yang paling lemah ke yang paling kuat. Nah, asam ini berbanding lurus H+ ya, kekuatan asam pH pH singkatan power of hydrogen. Nah, gitu ya. Jadi pH ini adalah min log H+. Nah, jadi intinya semakin besar nilai Ka, semakin besar pH-nya. Oke. Jadi kita lihat pH yang paling besar di sini adalah ini harga Ka-nya ya. Ka ini kalau dilogkan ya ini menghasilkan nilai yang paling urutan kekuatan asam dari yang paling lemah ke yang paling tinggi. Nah, ini kalau dilogkan kan ini akan minus 10-nya akan turun dari log ya. Ya, jadi log asam itu semakin pH-nya semakin kecil semakin kuat ya, pH semakin kecil semakin kuat. Nah, jadi hasil lognya ini semakin besar akan semakin lemah ya. Jadi ini kan kalau dilogkan kan semakin besar artinya minus 10 turun ke sini kan jadi 10 ya. Jadi kalau dari harga Ka-nya intinya semakin kuat kalau Ka-nya semakin besar gitu. Jadi berbanding terbalik ya antara hasil minus lognya ini dengan kekuatan asam. Jadi ini yang paling lemah ya. Yang paling lemah dari yang nomor 3, 21 ini jawabannya sudah benar. Jadi akan saya simpulkan ya buat patokan kalian, semakin kecil nilai Ka itu kekuatan asamnya semakin kecil ya. Jadi Ka semakin kecil ya, kekuatan asam juga semakin kecil. Ini ada kesimpulan akhirnya ya. Nah, kalau dilihat dari nilainya ini kalian harus bahwa pH adalah dikali rumusnya adalah min log H+. Dan H+ ini sebanding dengan Ka-nya, berbanding dengan akar Ka sih ya, berbanding lurus ya. Kemudian daya produksi dan daya pengoksidasi berkaitan dengan kecenderungan melepas atau menyerap elektron. Zat produksi atau reduktor ya melepas elektron pada reaksi redox ya. Saya kasih warna lain aja untuk yang lain. Sedangkan zat pengoksidasi atau oksidator menyerap elektron ya. Jadi makin mudah suatu spesies melepas elektron, semakin kuat daya produksinya. Sebaliknya semakin kuat menyerap elektron, semakin kuat daya pengoksidasinya. Makin besar, makin positif harga potensial elektroda, makin mudah mengalami reduksi. Jadi kita ingat deret volta kan, dari Li sampai Au ya, ini semakin ke sana semakin besar
nilainya ini E0-nya semakin besar. E0-nya semakin besar atau potensial produksinya. Jadi semakin ke sini itu semakin menjadi oksidator ya, oksidator. Semakin mudah tereduksi. Ya, kalau Li kan cenderung menjadi Li plus ya. Li plus berarti mudah melepas elektron. Jadi mudah melepas. Ya, kalau melepas ini adalah reduktor. Ya. Jadi ini adalah saya kasih warna biru aja ya, reduktor. Mudah ini melepas elektron, jadi ini adalah reduktor. Oke. Makin mudah tereduksi. Harga potensial elektroda dari beberapa unsur periode ketiga adalah sebagai berikut. Dari Na, Mg, Al ke Cl ya. Na itu yang paling kiri ya. Na yang paling kiri sampai ke Cl yang paling kanan. Jadi kalau diurut sih Na, Mg, Al gitu ya. Mg kemudian Al. Dan jelas dari sini potensial reduksinya ya Cl yang paling tinggi. Jadi gini untuk urutan E0-nya ya. Jadi yang paling mudah teroksidasi itu Na-nya, membentuk Na+, kan gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Jika diketahui unsur X, Z, dan Z merupakan unsur periode ketiga, ini kan periode ketiga ya. X, Z, Z nggak tahu yang mana ini. Berikut data hasil reaksi ketiga unsur tersebut sebagai berikut. Unsur X, ya kita akan bahas unsur X dulu. Yang pertama, unsur X dapat melarutkan HCl maupun NaOH. Nah, artinya unsur X ini bisa bereaksi dengan asam maupun basa. Dia bersifat amfoter. Berarti X ini bersifat amfoter. X ini bersifat amfoter. Bisa bereaksi dengan asam maupun basa. Oke. Artinya ini sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh Al. Ya, Al. Jadi posisinya di tengah nanti X itu. Ya. Nah, kalau ini ya Na cenderung membentuk basa kan gitu ya. Ini cenderung membentuk asam. Jadi ini akan bereaksi dengan basa, ini akan bereaksi dengan asam karena dia sendiri adalah basa kan gitu. Unsur Y sekarang saya kasih warna lain, warna merah sekarang. Unsur Y dapat bereaksi dengan air membebaskan hidrogen. Nah, berarti apa yang bisa kita simpulkan dari unsur Y? Dia itu artinya membebaskan hidrogen, dia reduktor. Karena kalau reaksinya kan Y ditambah H2O ini akan menghasilkan gas hidrogen ya, YO mungkin ya, YO ditambah H2. Nah, dia ini kita lihat H2O ini hanya kan plus ya, ini menjadi 0, plus 1 menjadi 0, berarti dia tereduksi. Nah, berarti Y-nya itu teroksidasi, berarti Y-nya itu reduktor. Y-nya ini adalah reduktor. Nah, reduktor yang kuat berarti ya. Jadi Y nanti yang paling kanan. Reduktor yang kuat ini adalah apa ini? Reduktor yang kuat berarti yang ini kemungkinan Cl ini ya. Karena dia oksidator, maaf kok reduktor. Y itu oksidator kan membuat yang lain. Oh iya benar, tereduksi ya. Y-nya sendiri teroksidasi, jadi dia reduktor. Ya, reduktor. Y adalah reduktor. Oke. Reduktor kuat, mungkin malah ya kuat. Yang ditanyakan nanti apa? Jika XYZ merupakan periode ketiga, berikut data urutan sifat reduktor yang paling lemah ke yang paling kuat. Ya, jadi ini reduktor kuat berarti Y ini. Kalau ini kebetulan pekerjaan kita yang sebelumnya ada juga di sini yang catatannya masih ada di sini. Sebentar.
Yang mana kemarin yang ada redok-redok itu? Oh, enggak ada ya. Ya sudah, daripada nari nggak ketemu-ketemu, enggak ada ya. Intinya dia reduktor yang kuat. Saya lupa naruhnya di mana. Lupa nomor berapa kemarin. Kemudian sedangkan unsur Z ini akan saya kerjakan pakai hijau. Sedangkan unsur Z tidak bereaksi dengan air, tetapi oksidanya dapat memerahkan lakmus biru. Memerahkan lakmus biru berarti bersifat asam. Ya, apa yang kita bisa simpulkan dari ini yang ketiga itu oksidanya bersifat asam. Berarti sebentar. Oksidanya bersifat asam. Oksida bersifat asam berarti dia itu mungkin yang Cl ini, kelihatannya Cl ini. Cl. Kan dia oksida asam ini menjadi Cl2O, ini kan oksida ya. Ini kalau ditambah H2O, H2O ini akan menjadi HClO. Ya, ini salah satu bentuknya. Ini asam hipoklorit. Yang oksidanya bersifat asam ini adalah Cl kalau di sini ya. Cl ini. Sekarang urutan reduktor dari yang paling lemah ke yang paling kuat. Dari yang paling lemah ke yang paling kuat. Kalau dari apa sifatnya ini, sebentar, saya khawatir kalau kebalik. Jadi Cl ini yang paling kuat, Cl ini. Ya, reduktor yang paling kuat karena potensial reduksinya oksidator paling kuat Cl. Cl berarti reduktor paling lemah, ya. Jadi Cl ini akan yang paling kiri. Jadi Z ini yang paling kiri. Yang paling kiri berarti yang Z ini adalah Cl itu yang C jawabannya. C. Dan tadi kita simpulkan Y yang paling kanan enggak sih? Reduktor yang paling kuat adalah Y. Nah, ini cocok sudah. Yang merah adalah yang Y, ya. Ini reduktor yang paling kuat adalah Y. Reduktor yang paling lemah itu adalah Cl karena dia itu oksidator kuat dengan apa ya? Oksidator paling kuat karena datanya juga yang paling besar, ya. Oke, jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ya untuk soal berikutnya. Ini agak termasuk hot sini. Saya sendiri agak nggak begitu lancar membahas ini ya. Jadi sambil-sambil mikir, oke ya. Tapi sudah kita sudah kita temukan jawabannya adalah yang C. Kita akan, ini yang saya cari ketemu. Ya sudah, apa catatan tentang elektrolisis kemarin. Sekarang nomor 35. Nah, wah, ini kebetulan elektrolisis juga ini. Natrium hidroksida atau NaOH ya dikenal sebagai alkali kaustik soda. Natrium hidroksida adalah, ini tadi kok tiba-tiba 35, sebelumnya sudah belum ini. Saya khawatir ada yang terlewat ini. Bentar. Oh enggak ya, kita tadi sudah ngerjakan sampai 34. Ya, maaf ya, lupa saya. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya paskan. Natrium hidroksida NaOH juga dikenal sebagai alkali kaustik soda. Natrium hidroksida adalah basa yang umum di laboratorium kimia. Natrium hidroksida atau NaOH banyak digunakan di banyak industri, terutama sebagai bahan dasar pembuatan pulp. Ini adalah bubur kayu dan kertas, tekstil, air minum, sabun, deterjen, dan sebagai pembersih drain. Proses elektrolisis berperan penting dalam industri soda kaustik atau NaOH tadi ya, di mana larutan garam NaCl dielektrolisis sehingga diperoleh kaustik soda NaOH. Jika diinginkan klor dan natrium hidroksida sebagai produk akhir ya, klor itu Cl2 dan NaOH ya sebagai produk akhir, maka rancangan sel harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua bahan tersebut tidak bercampur.
proses elektrolisis dengan sel diafragma, ruang katode dan anode dipisahkan menggunakan sekat yang disebut diafragma. Kita geser ke bawah. Nah, pernyataan berikut yang sesuai dengan pembuatan NaOH menggunakan sel diafragma adalah terbentuk gas hidrogen di sisi anoda. Nah, kita lihat di sini. Kebetulan ada catatannya barusan kita lihat. Nah, di sisi anoda, hidrogen ada di sisi katoda. Kalau ada, jelas salah ini ya. Jadi hidrogen itu bukan di anoda tapi katoda. Katoda. Jadi di sini salah. Harusnya katoda. Ya, gas klor di sisi katoda, ini kebalik. Ya, jadi kalau ada ion 1A, 2A, 3A, kan natrium kan 1A ya, Na. Kan NaCl ada natrium, ini 1A, maka akan terbentuk H2, bukan dari sini ya, dari sini. H2, dan gas klor itu, ini kalau mengandung golongan 7A, tadi kan ada 7A ya, kan NaCl. NaCl, Cl-nya kan ada golongan 7A, ya. Ini dihasilkan Cl2 itu di anoda. Jadi nomor 1 itu kebalik. Ya, kebalik. Nah, ini seharusnya di anoda. Oke. Sel diafragma menjaga bercampurnya Na+ dan gas klor. Enggak. Sel diafragma gambarnya kan ini. Sel diafragma mencegah bercampurnya NaCl, garam ya, garam. Dalam hal ini mengion menjadi NaCl dan NaOH. Di sini kan OH-. Kalau bercampur dengan air kan menjadi NaOH ya. Kalau apa maksudnya? Apa ya? Ini kan ada OH, intinya di sini sel diafragma menjaga campuran Na dengan gas klor. Ini salah, bukan gas klor tapi Na+ dan OH- gitu aja ya. Na+ dan OH. Jadi menjaga agar tidak nyampur. Ini di sini ada Na+, di sini OH, bukan NaOH juga ya. OH- ya. Jadi salah di sini, bukan gas klor. Intinya yang bikin salah itu gas klornya. Na+-nya ada di sini ya. Jadi memisahkan air garam dengan larutan kaustik. Jadi tidak apa ya, biar apa garamnya ini tidak bercampur dengan NaOH sebenarnya. Di sini ada kenapa saya coret ya tadi ya. Intinya memang ada NaOH di situ. Coretannya ada saya hilangkan. Jadi sel diafragma menjaga agar garam dan NaOH tidak bercampur gitu aja ya. Oke, jadi intinya ini salah karena di sini ada gas klor. Gas Cl2 dan H2 dapat bercampur membentuk HCl. Ini benar jelas ya. Memang pembentukan Cl2 tambah H2 bisa bercampur menjadi 2HCl. Jadi ini yang jelas benar. Ya, di sini ada gas klorin, ada gas hidrogen. Ya, ini kita pisah. Kalau kita campur ya jadi HCl. Kemudian nomor 36 sekarang. Atom karbon sebagai atom pusat dengan nomor atom 6 mempunyai konfigurasi elektron seperti ini. Ya, pembentukan C2H4 ini adalah alkena ya, C2H4. Nah, seperti ini H, 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 atau bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, seperti ini C1-nya ini di sini. Terus ada, oh bukan gitu, bukan begitu. C-nya berikatan rangkap. C-nya berikatan rangkap. Nah, di sini ada, di sini ada. Terus C1-nya yang silang aja. Di sini silang-silang. Terus kemudian masih ada 2 tangan ya. Di sini masih ada 2 tangan. Nah, kedua tangan itu berikatan dengan H. Di sini H, H, di sini ada H, di sini ada H. Ya, seperti inilah kurang lebih. Ya, bisa yang kiri atau yang kanan. Pembentukan molekul CH4 dapat dijelaskan melalui teori hibridisasi, yaitu ini orbital S dan 3 orbital S dan 3 orbital P berkombinasi terhibridasi menjadi sp3. Artinya ini elektronnya yang di sini pindah tempat.
Nah, pindah tempat ke sini. Ya, sehingga C memiliki 4 elektron yang belum berpasangan. Jadi tangannya C ada 4, kita biasanya memikirkan seperti itu. Oh, C tangannya ada 4, tangan itu adalah ini apa? Elektron yang berpasangan. Jadi siap berpasangan dengan siapapun kan gitu ya. Jadi yang E. Nomor 37, bensin merupakan salah satu hasil penyulingan minyak bumi setelah petroleum gas. Efisiensi pembakaran bensin tidak sebaik petroleum gas, sehingga untuk mencegah dampak pembakaran bensin ya dapat dilakukan seperti di bawah ini ya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan tujuan pencegahan dampak pencegahan bensin ya. Di sini yang tidak sesuai adalah pemasangan konverter katalitik pada knalpot kendaraan. Nah ini nih, nomor 5, nggak sesuai. Penambahan bahan aditif PB. Ini dulu pernah dilakukan, sekarang sudah dilarang. Produknya namanya TEL. Ya, TEL. Ini untuk menaikkan nilai oktan. Nah, oktan itu senyawa isooktana. Jadi menaikkan nilai agar bensin itu semakin mendekati nilai isooktana atau oktan. Nah, gitu. Nah, dulu digunakan TEL ini, sekarang sudah dilarang ya. Jadi TEL ini tetraethylit, tetraetil ETHYL lit. Nah, lead ini kan timbal tuh. Timbal itu PB. Nah, PB ini adalah logam berat. Logam berat. Dia bersifat racun karena kalau kita hisap akan tidak bisa kita keluarkan lagi. Dia akan menumpuk di tulang kita dan itu bisa menyebabkan keracunan kalau terlalu banyak dan fatal akibatnya. Jadi yang nomor 5 ini yang tidak sesuai dengan tujuan pencegahan dampak pembakaran bensin. Dulu pernah dipakai, sekarang dilarang. Kayak insektisida dulu kan pernah ya, sekarang ada beberapa insektisida yang sudah dilarang juga karena berbahaya. Nomor 38, diketahui dua senyawa X dan Y. Nah, kalau dilihat dari bentuk senyawanya ini adalah senyawa alkanal. Kalau ini alkanal. Kalau ini senyawanya adalah keton. Ya, alkanal itu biasa disebut apa lagi ya? Aldehid ya, aldehid atau alkanal, aldehid. Aldehid ya, atau alkanal di sini adalah keton. Ya. Ini dari hasil percobaan identifikasi senyawa X dan Y dihasilkan data di bawah ini yang sesuai dengan sifat kimia X dan Y. Senyawa X bereaksi dengan tolen. X itu yang alkanal ya. Senyawa X ini akan memang bereaksi dengan tolen. Ya. Kalau bereaksi dengan tolen akan menghasilkan merah bata. Dan kalau direaksikan dengan ponen akan membentuk cermin perak. Nah, di sini senyawa X dengan tolens warna merah. Oh, sebentar, jangan-jangan saya kebalik ya. X itu kalau tolen itu cermin perak, kalau kok tolen dan ponen ya. Sebentar, saya salah. Ini kan logika matematika, tolen, ponen, dan silogisme. Waduh, keliru Pak Ali ini. Materinya bercampur dengan materi matematika ya. Kan di matematika ada tolen, ponen, dan silogisme. Maaf ya. Jadi aldehid atau ini aldehid ya. Aldehid atau X ini reaksinya Fehling dan tolen. Kok ponen? Fehling dan tolen. Ya. Kalau Fehling X atau aldehid ini kalau dengan Fehling akan menghasilkan merah bata. Kalau tolens ini akan menghasilkan cermin perak. Sedangkan Y ini adalah keton. Nah,
ini tidak bereaksi, ya. Fehling dan Tholen tidak bereaksi. Fehling tidak bereaksi, Tholen tidak bereaksi, ya. Senyawa X bereaksi plus bereaksi Tholen menghasilkan warna merah. Salah, harusnya cermin perak, ya. Seharusnya cermin perak. Seharusnya cermin perak. Senyawa Y tidak bereaksi. Senyawa X bereaksi dengan Fehling menghasilkan tidak bereaksi lah, ini salah, harusnya bereaksi. Kalau Fehling merah bata seharusnya, jadi ini salah juga, harusnya merah bata. Merah bata. Senyawa Y dengan Fehling tidak bereaksi seharusnya. Senyawa Y dengan KMNO4. KMNO4 itu adalah oksidator. Ya, oksidator yang kuat maksudnya. Jadi kalau senyawa Y dikasih senyawa Y, loh ini kebalik, ini bereaksi, seharusnya bereaksi menjadi asam karboksilat, ini menjadi asam karboksilat. Kalau senyawa Y dengan KMNO4, zat yang dapat memerahkan menjadi berarti apa? Memerahkan asam. Seharusnya ini bukan untuk KMNO4, bukan untuk ini ya, ini untuk senyawa X seharusnya ini. Lah, terus enggak ada jawabannya. Kebalik ini ya, ini kan salah, berarti atas juga harus salah, ini satu paket. Ya, jadi enggak ada jawabannya ini. Tidak ada jawabannya, mungkin ada yang kebalik nulis atau gimana ya. Jadi ini tidak ada jawabannya. Kenapa saya tulis di sini ya? Nanti malah bingung. Yang saya lingkari anunya aja, apa nomornya aja, 33 tidak ada jawabannya, gitu aja ya. Kita lanjutkan, 38 nih tadi ya, 39 sekarang. Bahan tambahan atau zat aditif yang digunakan dalam makanan semakin meningkat. Penambahan zat aditif dalam makanan merupakan hal yang dipandang perlu untuk meningkatkan mutu produk. Salah satunya adalah natrium benzoat, ini adalah pengawet ya. BTP, bahan tambahan panganan, merupakan bahan pengawet, berupa bahan pengawet ini boleh digunakan tapi jumlah yang sedikit sesuai dengan ambang batas yang diperbolehkan. Karena jumlahnya melebihi ambang batas dapat mengganggu kesehatan. Menurut peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk bahan pangan dengan aturan 0,05 atau 0,1%, natrium benzoat termasuk zat pengawet organik yang berwarna putih tanpa bau, bubuk krispal atau serpian yang dapat dibuat secara sintetis. Batas penggunaan pengawet dari beberapa pernyataan berikut ya, yang sesuai dengan bahan pengawet natrium benzoat itu adalah apa? Nah, ini adalah persen ya. Kalau ppm part per mil ya, jadi part per mil ini kalau persen jadikan ppm ini menjadi 500 ya, ini akan menjadi 1000. Nah, berarti artinya ini benar. Yang nomor 1 ini benar. Asam benzoat yang digunakan dalam makanan lebih efektif bila makanan itu asam yang mempunyai pH rendah. Nah, ini benar juga. Jadi yang benar ya 1 dan 2 itu. Ya, 1 dan 2 lah enggak ada. Nah, bagaimana? Di sini, ini nih. 5. Natrium benzoat dapat disintesa dari asam benzoat dengan NaOH. Nah, ini. Jadi asam benzoat itu asam ditambah basa sama dengan garam ya. CH3COONA ini natrium benzoat. Intinya ini benar ya, nomor 5 ya. Jadi kita cek dulu. Kita cek dulu, siapa tahu sudah ada. 25. Ini ada 25 yang ya, yang lain nggak usah dibaca kalau gitu ya. Ini sudah ada. Nomor 40, diketahui bentuk polimer polietilen terephthalate atau PET seperti di bawah ini. Dari pernyataan berikut ini, pernyataan yang sesuai dengan polimer PET atau PET terbentuk melalui polimerisasi adisi. Ini yang benar ini, sebagai bahan plastik botol dan serat sintetisnya jelas benar.
Kita cari yang mudah-mudah dulu aja ya. Pet termasuk keluarga. Nah, ini termasuk keluarga Blaster. Ada 2 dan 4. Oh, ada ya sudah ini aja sebagai jawaban. Sudah maksudnya sudah menemukan ya, sudah ya. Polyester, poli itu artinya banyak ya. Polyester. Ini polimer, masuk polimer ya. Poli itu banyak, meros itu bagiannya banyak. Ini monomernya. Kalau mono itu satu. Jadi intinya polimer itu monomer yang dirangkai menjadi panjang, gitu ya. Ini kita sudah sampai pada nomor 40. Jawabannya adalah yang C itu. Jadi kita sudah membahas dari nomor 1 sampai 40 ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa kita selalu tersenyum, selalu bersyukur, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.